Waduh, buat tonggongan. Kalau lu nggak mau jawab, gak usah kurang ajar kayak gitu. Lihat aja nih, gua panggil teman-teman gua. Berani keroyokan. Pikir gua takut apa? Nah, kan? Mati kan? Lihat nih. Mana ini? Jalannya bener ke sini. Ini kok masuk-masuk gang gini ya? Oh, motong jalan ini. Orang aja kali ya? Mana? Wah, ini bener rumahnya. Aduh, alhamdulillah ketemu juga. Assalamualaikum, ojol, Ibu Liana. Waalaikumsalam. Maya ya? Iya, pagi Bu. Maaf ya Bu, agak telat. Agak lama nungguinnya. Gak apa-apa, santai aja. Saya juga baru kelar beres-beres. Tapi tadi muter-muter, saya nyasar. Oh iya. Ini kita mau ke AWD klaster Krengseng ya? Hati-hati ya jalannya. Heeh. Bismillah. Mbak Maya rajin banget. Udah berapa lama jadi ojol? Baru Bu, belum setahun, paling 6 bulanan. Suaminya kerja di mana? Aduh, suami saya udah nggak ada Bu. Punya anak? Udah Bu, 1, baru mau masuk TK. Saya salut sama ibu-ibu yang mandiri ya seperti kamu. Alhamdulillah, makasih Bu. Oh ya, ngomong-ngomong anak saya duda, tapi belum punya anak. Kamu mau nggak dijodohin sama anak saya? Ya, siapa tahu jodoh, siapa tahu cocok. Saya pengen banget punya mantu seperti kamu. Makasih Bu. Tapi saya mau fokus kerja dulu, mau cari duit. Tahu sendiri kan biaya sekolah sekarang mah nggak ada yang murah. Iya sih, ya nanti saya kenalin di sono ya, di rumah. Mudah-mudahan anak saya ada di rumah. Oh, iya Bu. Bismillah. Mbak Maya, tunggu sebentar ya, saya masuk dulu. Nanti kalau udah beres urusannya, saya minta diantar balik lagi ke rumah. Oh, jadi ini bolak-balik Bu? Iya, pokoknya tenang aja. Nanti saya bayar double deh. Oh, ya udah kalau gitu Bu. Siap. Nah, kalau dapet kayak gini nih seru. Sekali order 2 trip. Jadi hemat waktu, hemat tenaga. Nggak perlu nyari orderan lagi, nggak perlu nunggu orderan lagi. Sekali jalan, langsung. Seru nih yang kayak gini. Kan sebentar. Iya, Udah selesai Bu urusannya. sudah. Ini berarti nganterin ke rumah nih. Iya. Hati-hati jalannya ya. Ya, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Bu. Ayo. Stop. Sampai. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbak, masuk dulu. Saya kenalin sama anak saya. Siapa tahu jodoh, tapi cocok. Tapi saya itu Bu. Udah, nggak usah tapi-tapi. Santai di rumah saya, ayo. Sambil ngeteh, apa ngopi gitu. Kan capek. Ayo. Pas aku lagi nungguin Juliana di rumah, tiba-tiba ada orang yang nyelonong masuk.
Lu ngapain di sini? Wah, lu pasti mau maling nih ya. Parah, udah seenaknya sama perempuan, mau maling lagi. Bu, nih maling nih, Bu. Wah, gua gak percaya nih. Ada apa ini? Maling, Bu, nih maling nih, pasti mau maling nih. Oh, kalian sudah saling kenal? Ini anak Ibu Rian yang mau dikenalin sama kamu. Laki-laki model begini. Bu, asal ibu tahu ya, tadi nih laki-laki ini nih ngegodain saya di jalan. Makanya saya telah datang ke sini. Emang saya perempuan apaan? Astagfirullahaladzim. Rian, kamu bikin malu ibu aja. Ternyata kamu kelakuannya kayak gitu ya di luar. Ayo minta maaf. Ayo minta maaf. Minta maaf sama Mbak. Maaf lo. Gue minta maaf. Lagian gue bercanda, baper banget sih lu. Bercanda? Bercanda lu kayak gitu? Tahu ya, gue kerja dari pagi sampai malam buat nafkahin anak gue. Bukan gue diletin sama laki-laki model kayak lu. Lu tuh harus bisa menghargai perempuan, tahu nggak? Bu, saya minta maaf, Bu. Saya nggak bisa menerima perjodohan ini. Saya nggak bisa menerima laki-laki kayak gini. Maaf ya, saya pamit. Mbak, saya minta maaf ya. Saya nggak tahu kalau anak saya kelakuannya kayak gitu. Yaudah. Saya pulang, Bu. Mari. Rian, kamu kelakuannya ternyata kayak gitu ya? Gak boleh keluar kamu. Masuk. Ya Bu. Batal dia jadi mantu. Sebagai lady ojol, aku bangga bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Yang penting kita tetap jaga sikap, sopan, dan tetap profesional meski sering nemuin tantangan di jalan. Dan gak ngebiarin orang-orang yang ngerendahin dan ngelecehin aku bikin semangatku patah. Buatku kerja keras itu gak mandang cowok ataupun cewek. Yang penting kita menjalankan dengan baik dan hati-hati. Komunitas travel ojol ini sangat penting, terutama dalam kita mempererat tali persaudaraan sesama teman-teman ojol. Kadang ada masanya tarikan lagi sepi, dan teman-teman juga pasti akan mengalami yang namanya sakit. Kalau pas saat lagi sakit, otomatis kita sebagai teman dalam satu organisasi bisa bantuin. Daripada ojol yang seorang diri dan independen, apa-apa serba sendiri. Otomatis tidak ada yang bisa bantuin kan? Pak, 5.000 aja Pak, nggak usah pakai aplikasi Pak. Ayo Pak, saya antar Pak. Pak, mau naik busway. Aduh, 5.000 aja Pak. 5.000 aja Pak. Pak, bayar 5.000 aja Pak, nggak usah pakai aplikasi Pak. Saya antar. Sana kereta. Kemana aja Pak? Ayo Pak. Mbak, mau kemana Mbak? Naik ojek saya Mbak, 5.000 aja Mbak. 5.000, saya antar kemana Mbak? 5.000? Murah amat, Bang. Makanya Mbak, saya lagi butuh duit banyak Mbak. Istri saya lagi sakit Mbak. Saya perlu buat biaya berobat Mbak. Anak saya juga buat ke sekolah, nggak punya uang Mbak. Tolong ya Mbak ya, saya benar-benar nggak punya uang Mbak. Ya Mbak ya. Astagfirullah, Bang. Istrinya sakitnya separah itu. Iya Mbak, istri saya sakit keras Mbak. Dia nggak bisa kemana-mana. Saya sih pengen nganterin dia, nemenin dia. Cuma kan saya harus narik Mbak. Ya makanya Mbak, saya pakai tarif 5.000 aja Mbak. Yang penting saya dapat uang deh Mbak. Ya Mbak ya. Ya udah deh, Bang. Sebenarnya rumah saya sih deket, tapi nggak apa-apa. Nanti saya tambahin buat istri Abang. Ya Allah Mbak, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak ya. Ayo Mbak, naik Mbak. Ini Mbak, pakai Mbak. Ya, Bang, di sini aja.
bang, maaf saya nggak bisa kasih lebih, tapi mudah-mudahan ini bisa ngebantu buat beli obat istri abang. Ini buat saya semua mbak. Janjinya kan cuma 5.000 mbak. Kok jadi 50.000 mbak? Saya jadi nggak enak nih mbak. Mudah-mudahan Mbak Ika lancar ya, rezeki, sehat lahir batin Mbak Ika. Alhamdulillah ya Allah. Makasih loh Mbak Ika ya. Tetap semangat ya bang, salam buat istrinya, semoga cepat sembuh. Iya Mbak Ika, makasih ya. Mari. Iya. 50.000, 10 penumpang udah 500.000. Tadi dengar lagi. Udah cabut ah. Makin kesini makin banyak orang yang jadi driver ojol. Persaingan sih pasti ada. Ada juga yang nakal pakai aplikasi tuyul. Jelas ini salah. Karena tindakan ini kayak maling kan. Apapun caranya tetap saja salah. Malah ada juga berita driver ojol yang nakal bawa kabur paket customer. Bang. Mau naik motor saya nggak bang? 5.000 aja bang, nggak usah pakai aplikasi bang. Beneran nih, ongkosnya 5.000. Iya beneran. 5.000? Iya. Memangnya motor kamu masih bisa ngojek nih? Kuat lah bang, itu mah cuma body lecek-lecek kemarin ya, habis jatuh bang, bisa narik. Kenapa nggak pakai aplikasi? Jadi gini mas, waktu motor ini jatuh, handphone saya juga ikut jatuh mas, kelindas mobil. Makanya mas, handphone rusak, saya nggak bisa pakai aplikasi. Makanya saya sekarang nawarin goceng aja mas, kemana mas pergi saya antar mas. Ya udah deh, ayo. Ya udah. Yuk. Ya mas, helm ya. Sebenarnya istri abang sakit apa bang di rumah? Aduh bang, kalau mau diceritain bang, panjang deh bang sakitnya bang. Waduh. Cuma kan gini bang, saya pengen aja jaga istri saya 1 kali 24 jam sehari. Saya mau jaga istri saya. Cuma kan nggak bisa bang, saya harus narik. Saya harus nafkain istri, anak, harus dapat duit tiap hari. Makanya saya narik begini bang. Ini bang. Oh sini ya? Ya. Dalam kan? Bang, cuma ini yang bisa saya kasih bang. Buat bantu-bantu istri abang yang lagi sakit di rumah nih bang. Ya semoga aja istri abang cepat sembuh ya. Iya. Lo Jat, lu masih pakai atribut ojol? Bukannya lu udah sepakat nggak akan pakai lagi atribut Dino? Jen, santai dong Jen. Kali ini aja Jen, gue mau cari makan. Lo serius buat cari makan? Gue nggak ada urusan sama lo ya. Teman-teman di pangkalan udah marah sama lo. Iya. Lo jangan main-main. Iya Jen. Jangan gitu dong bang. Ya mungkin aja dia nggak punya jaket lagi di rumah. Kan orang butuh rezeki. Mas, Ajat ini sering bikin kasus. Dia bawa kabur barang customer dan dia di-dispen dari ojol. Jen, takut dong Jen. Lu bantu saya dong Jen. Istri saya kan lagi sakit. Masa lu makin nyusahin gua lagi Jen? Tolong saya dong. Gue mau nyusahin lo ya. Lo sendiri yang bikin nyusahin lo. Lo punya perbuatan itu yang rugiin diri lo sendiri. Sadar dong. Gue udah bilang, ini bukan soal kasihan, tapi ini soal kepercayaan. Dia sudah banyak buat orang kecewa. Biasanya kalau ada driver ojol yang nakal, kita tandain dan kita kasih kesempatan. Tapi kalau dia bikin ulah lagi, kita nggak akan kasih ampun. Kita laporin ke kantor dengan bukti-bukti biar mitranya dicabut dari kantor.
Karena yang seperti ini nih, rugiin driver yang jujur. Mas, jangan percaya sama dia ya. Dia ini jago acting. Dia ini hanya minta belas kasihan dari para customer. Tapi saya udah pakai jasa dia. Ya hitung-hitung bantu dia kok. Ini buat hidupin keluarga saya bang. Kalau nggak ada yang bisa saya lakuin ya, tolong nih bang, nggak ada lagi yang bisa saya lakuin. Cuma ini bang, bantu saya bang. Bang? Ada apa nih bang? Kok ribut-ribut? Ada apaan? Pas gue berusaha ngambil atributnya Hajat, customer sudah kemakan dramanya Hajat, membelain Hajat. Padahal gue pengen nolongin dia supaya nggak ketipu. Malah gue yang disangkanya jahat sama orang. Ya untung aja ada bininya Hajat yang datang. Coba lihat, istrinya sehat bugar kan? Padahal tadi dia bilang istrinya apa? Di rumah sakit-sakitan. Sakit keras? Sakit keras gimana? Gue lagi sehat-sehat aja di rumah. Nih, lu lihat buktinya gue habis belanja. Abang nipu ya? Katanya istrinya sakit keras di rumah. Mana sih ya? Deh, sekarang lepasin jaket lo sama helm lo. Cepet, lepasin atribut. Kalau enggak gue laporin lo. Goceng sesuai perjanjian. Kok goceng? Dari stasiun sampai sini goceng. Aduh. Nah, nikmatin lah tarif gocengmu ya. Oke? Apaan sih bang? Bikin malu aja lu nyari duit sampai segininya. Gue lagi sehat. Sama aja lu nyumpain bini lu sakit tau gak? Ya, nama juga usaha. Usaha gak kayak gini juga. Udah cepet, bikin malu aja lu. Iya. Cepet Iya. pulang. Iya, ini mau naik motor. Naik. Iya. Iya, ini mau jalan. Iya. Ya gitulah suka dukanya jadi driver ojol. Kerjaan yang sudah segampang ini masih ada aja orang yang cari celah untuk mencari duit dengan gampang. Siapa sih yang nggak butuh duit? Tapi kalau dicari pakai nipu-nipu, apa berkah itu duit?